nanti yang sudah lebaran tuh bikin RPP nak Pak. Nah, yang misalnya untuk praktek mengajar itu kan masih lama ya Pak. Praktek mengajar itu nanti jadi perlu diketahui sebagaimana yang Bapak sampaikan di prasesi kemarin ya. Jadi tugas praktek pertama ini tutorial 1 itu membuat 2 buah FPP. Dari 2 buah FPP ini Bapak Ibu boleh pilih untuk mempresentasikan salah satu RPP yang merupakan tugas tutorial kedua. Jadi tugas tutorial kedua itu menjelaskan RPP, apa yang dimaksud di dalam RPP itu. Nah itu nanti divideokan dan videonya nanti diupload di LMS gitu kan. Nah tugas yang ketiga itu adalah RPP yang tidak dipresentasikan tadi itu dipraktekkan. Jadi satunya untuk presentasi, satunya untuk dipraktekkan atau dilakukan simulasi. Nah seperti itu Ibu. Jadi sebenarnya tugasnya satu tapi dijabarkan dalam bentuk presentasi, kemudian dijabarkan dalam bentuk praktik pembelajaran terpadu di kelas gitu. Seperti itu. Bagaimana Ibu? Apa Bapak Ibu yang lain? Bisa dipahami? Ya. Cukup? Ya Pak, maaf jaringan ini timbul Pak. Aduh, Bapak lupa pula merekodnya. Atau nanti ya, coba juga dilihat di channel Bapak tentang pembahasan web 3 ya. Nah di web 3 itu, ini mungkin Bapak bisa share screen sebagai contoh. Ini bisa contohnya. Misalnya kalau Bapak Ibu buka YouTube ya. Ini misalnya Bapak buka seperti ini ya. Ini seperti ini tadi kelupaan Bapak itu yang lupa Bapak merekodnya. Yang sudah hadir sambil Bapak. Nah, jadi kan channel Bapak ini kan ngreenhouse.com nih. Dari yang ini nanti Bapak Ibu bisa cek di menu video. Di menu video ini cari di sini web 3 misalnya. Nah, biasanya itu di web 3 Bapak Bapak jelaskan pembelajaran terpadu web minggu pertama. Ini dia. Sesi 3. Nah, apa yang ada di dalam video yang ini? English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but... Nah, kalau kita lihat dari video ini ya, Bapak Ibu bisa memahami penjelasan ini. Misalnya Bapak menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, begitu juga dengan misalnya kemudian misalnya berikutnya Bapak menjelaskan pada bagian ini tentang bagaimana kompetensi dasar itu dijabarkan menjadi maka kita indikator bisa kompetensi. Membuka KKO, contoh KKO-nya sebentar. Ini contohnya. Nah itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi di set aja di semester yang lalu ini sudah ada nih Bapak jelaskan juga sama. Dan perlu juga disampaikan Bapak Ibu, selain tugas kita yang terdapat di LMS ini kan di pertemuan ketiga ya, selain tugas praktik 1 ya, tugas praktik 1 yang ini kan tugas praktik 1, tapi ada juga latihan uji kompetensi 1. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat penjelasannya, itu biasanya Bapak akan menjelaskan atau membahasnya atau melakukan umpan balik itu di web 4. Nah, maka cek nanti bagaimana bentuk RPP yang bagus, begitu juga dengan jawaban uji kompetensi 1 itu. Nah, nanti bisa Ibu akses di sini misalnya, atau sesi 4 misalkan. Sesi 4. Ini 4 nih review tugas praktik 1 dan menyusun praktik pembelajaran. Ini sudah ada nih
di beberapa kelas. Bapak jelaskan pada semester yang lalu. Nah, yang di sini Bapak Ibu bisa melihat apa yang menjadi tekanan di dalam sebuah tugas praktik di dalam menyusun RPP itu. Ya. Nah, ini kelas Oh, kan kerinci. terakhir di Selasa kan, Pak? Ya, Uji kompetensi ya Selasa. kelas Kan kerinci dikirim sih. hari Selasa bisa. Nah, ini kan pada semester yang lalu. Sengaja tuh dikasih agak apa? Nah, ini ada nih bagaimana Bapak menjelaskan RPP. Oh, yang terakhir adalah Ibu Sophia. Jadi Ibu Sophia ini pembagian menunjuk pembagian yang berbuat susah. pembagian Jadi ada yang beberapa aturan lain, misal contoh kalau ini contoh aja, ini kan ada musiknya ya. itu pengundian ya terkait dengan pembahasan. Di kerja biasanya. Ini pembahasan RPP yang dikerjakan oleh mahasiswa yang lalu. Jadi Bapak Ibu bisa memperdomani beberapa hal itu. Nah, itu yang Bapak maksud. Jadi jangan terpaku dengan sinyal yang lelet ya. Karena terpaku dengan sinyal yang lelet tentu tidak bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita pada minggu ini. Oke Bapak Ibu, bisa dipahami dan bisa dimengerti terkait dengan penjelasan Bapak tadi? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Cukup? Kalau cukup mohon. Insya Allah Pak, nanti dipelajari lagi Pak. Nah ya, apa-apa Ibu. Di channel Bapak itu selama Bapak itu mengajarkan tentang pembelajaran terpadu, itu videonya udah banyak. Tinggal dipelajari aja. Nggak apa-apa. Iya Pak. Ya, Iya jangan Pak. kalau misalnya kemarin tuh sinyal nggak bagus, mudah-mudahan yang videonya bisa jelas gitu kan. Nggak pun misalnya Ibu melihat penjelasan bagaimana membuat RPP itu pasti di web yang ketiga. Nanti bagaimana RPP yang dikerjakan oleh mahasiswa pasti Bapak review pada web yang keempat. Nah, itu bisa dilihat termasuk juga pembahasan uji kompetensi 1. Nah, uji kompetensi 1 Bapak sudah jelaskan juga. Ini kenapa demikian, ini kenapa demikian. Nah, seharusnya demikian. Nah, gitu. Sebenarnya kalau Bapak Ibu tuh rajin saja mengakses itu, Bapak yakinlah, pastilah gagal paham seperti soal yang tadi itu. Soal hot itu sudah diuji beberapa kali di UT kita. Nah, pasti karena Ibu tidak gigih melihat konten yang ada di channel Bapak, makanya tidak dapat informasi kecuali salah paham. Nah, kira-kira seperti itu ya Bu Febria lah. Nah, sebenarnya sumber itu sudah banyak, upaya yang dilakukan yang perlu ditingkatkan. Oke, mohon untuk mengakhiri kegiatan web kita ini, kameranya diaktifkan supaya Bapak bisa melakukan screenshot. Ya. Ini baru 7, 8. Yang menghidupkan kamera, mana yang lain? Apakah di Kerinci mati lampu juga? Hari ini enggak? Enggak ya? Mohon tahan senyumnya, Bapak akan menampilkan lebih banyak lagi kamera yang aktif. Sebentar, ya. Oke, sebentar. Yang nampak baru 9, tapi udah lumayan. Lebih 9 ya. Ini aja udah 8, 9, 10, 11 ya. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Demikianlah kegiatan web kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melaksanakan tugas sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi. Pertama, mengerjakan 2 RPP sampai tanggal 7 ya. Tanggal 7 bulan Mei. Nah, kemudian soal satu lagi uji kompetensi. Nah, uji kompetensi itu soalnya ada di LMS. Nah, nanti silakan kerjakan uji kompetensinya lebih dahulu sambil kita membagi tema. 2 tema kita masing-masing untuk membuat RPP itu. Oke, Bapak Ibu,
Demikianlah tuap kita pada kesempatan hari ini. Selamat Idul Fitri ya, karena mungkin kita bisa silaturahmi melalui WA saja. Tapi kalau seandainya besok Bapak ke Kerinci, jangan lupa kita makan bareng bersama. Jangan ditawari nggak mau gitu kan. Mumpung bisa kumpul-kumpul bersilaturahmi, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Demikian tuap kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Izin live ya. Ya Pak.